Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Berin. Dan kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Ustadz Otak Kotor. Kita akan langsung untuk videonya dan besok akan kita komentari guys. Nah, ini pikiran kotor yang Pak Ustadz miliki. There seems to be some incestuous relationship there. Jadi kata-katanya itu adalah seperti sebuah hubungan incest ya. Hubungan incest ya. Ingat, ketika kita bicara mengenai seperti, berarti dianalogian seperti itu gitu. Ya kan? Lalu hubungan incest. Ingat ya, hubungan incest itu adalah hubungan antara ayah dengan anak atau ibu dengan anak. Paham ya? Jadi hubungannya, ya kan? Ini bukan ngomong tentang seksual sama sekali guys, gitu loh. Jadi misalnya Anda ada lihat misalnya ya, seorang ayah berhubungan dengan putrinya. Nah, ini kita belum ngomong ke arah seksual, belum ya. Jadi jangan dulu jatuh ke situ. Dan itu kenapa begitu ya? Karena memang karena memang itu ya dianggap orang di sini bahwa bahwa Tuhan punya bapak, ya kan? Bapak ini kandung ya. Kalau kita kan mengertinya kalau Allah ini kan punya anak-anak, ya anak-anak, termasuk Yesus, termasuk saya, termasuk Luis, itu kita semuanya adalah manusia ciptaan itu adalah semua anak-anak Allah dalam pengertian yang itu hamba. Tapi kalau mereka ini kan tidak meyakini tidak seperti itu guys. Mereka meyakini bahwa itu anak kandung, gitu kan? Yesus anak kandung Allah, gitu kan? Dan tentu karena Yesus anak kandung Allah, Yesus juga anak kandung ibunya. Jadi ibunya Maria itu berarti ibunya Tuhan. Karena kalau Maria adalah ibunya Yesus, Yesus Tuhan, berarti ya Maria adalah ibunya Tuhan, gitu loh guys. Paham ya? Nah, sedangkan Yesus sendiri itu katanya adalah sama dengan Bapa, dengan Allah. Sehingga kalau Allah berproses gitu kan, sehingga menjadi Yesus yang adalah dirinya sendiri, berarti kan seperti hubungan incest, sedarah gitu guys. Hubungan ini hubungan sedarah semuanya nih. Ada bapak, ada ibu, ada anak gitu kan. Nah, lalu berputar di situ aja gitu kan. Bapak dengan ibu lalu anak. Nah, ini sebenarnya tidak ngomong tentang hubungan seksual ya. Ketika dikatakan hubungan incest belum tentu hubungan seksual gitu loh. Ya kan? Kecuali kalau dikatakan misalnya hubungan intim hubungan intim incest baru, atau hubungan diranjang, hubungan incest yang yang ibaratnya kalau mengenai hubungan ya, kalau kita tahu misalnya kayak hubungan pacaran. Nah, ada orang yang memiliki hubungan pacaran. Apakah Anda katakan hubungan pacaran itu melakukan hubungan seksual? Kan belum tentu. Bisa jadi pacarnya hanya pegangan tangan, atau ibaratnya hanya jalan-jalan bareng gitu, atau hubungan pernikahan. Misalnya Luis memiliki hubungan pernikahan dengan istrinya. Nah, apakah mereka melakukan hubungan seksual? Belum tentu, gitu kan? Di hubungan pernikahan atau perkawinan belum tentu melakukan hubungan seksual. Jadi kalau dikatakan hubungan incest ya, itu berarti hubungan perkawinan ya, sesuatu yang belum tentu melakukan hubungan seksual. Nah, saya ada kisah ya, ada kakek-kakek ya, tetangga saya dahulu ya, di tempat yang saya lama itu sudah tua guys, sudah tua. Jadi dia punya istri kan, istri sudah tua juga, sama-sama udah tua, sama-sama udah umur 60 lebih gitu. Nah, waktu itu dia punya nenek ini punya adik gitu, adik perempuan gitu kan. Nah, adik perempuan ini tinggal dengan mereka gitu kan. Nah, jadi mereka bertiga sama-sama dengan satu rumah bersama dengan anak-anaknya dari kakek nenek ini. Jadi kakek nenek punya anak, jadi mereka tinggal di situ semua. Nah, kenapa adik nenek ini, adik perempuan nenek ini tinggal di rumah bersama mereka? Karena adik perempuan nenek ini sudah tidak ada lagi keluarga, sudah tidak ada lagi suami, sehingga dia sebatang kara gitu kan. Nah, makanya biar ada yang merawat, maka tinggal di situ. Nah, ketika nenek ini meninggal ya, tuh kakek ini kan sendirian. Nah, adik nenek ini di rumah itu kan, tinggal sama kakek ini, sama anak-anaknya. Nah, untuk menghindari fitnah ya,
Makanya kakek ini menikahi nenek itu, adik nenek itu gitu. Untuk menghindari fitnah. Karena kenapa? Karena kalau tidak menikah mereka ya, ketika mereka tidak menikah, itu apa tanggapan warga, coba? Ya kan? Kenapa itu adiknya apa tuh tinggal sama dia gitu? Sementara istrinya udah nggak ada gitu kan? Orang curiga, tinggal satap, istri nggak ada lagi gitu kan? Nah, apa namanya? Karena bukan murim dan itu kalau ada istrinya kan masih ada murimnya gitu kan, masih ada istrinya gitu. Ini istrinya nggak ada lagi, udah meninggal. Makanya demi biar menghindari fitnah dia menikahi adik istrinya itu. Dan mereka tentu tidak melakukan apa-apa guys, udah tua gitu kan. Mereka tidak melakukan hubungan seksual tentunya gitu kan. Karena sudah kakek itu sendiri jalannya udah apa namanya istilahnya, udah pakai tongkat, udah susah jalan lah gitu guys. Yang sementara neneknya ini sudah di atas kursi roda gitu. Udah nggak mungkin lah melakukan hubungan seksual guys. Jadi mereka melakukan hubungan perkawinan, ya kan? Jadi hubungan perkawinan itu tidak belum ngomongin tentang seksual gitu. Kayak incest itu kan. Belum tentu hubungan seksual. Misalnya seorang ayah dengan putrinya berhubungan gitu kan. Itu belum tentu hubungan seksual itu. Paham? Jadi ketika dikatakan hubungan incest ya, itu nggak melulu tentang hubungan seksual. Tapi hubungan yang kalau dirinci mungkin sesuatu hubungan seksual, tapi bisa jadi bisa tidak gitu. Jadi tidak bisa Anda sangkakan kalau hubungan incestual pasti hubungan seksualnya, bukan. Hubungan incest bukan ngomong tentang seksual saja, bukan. Belum tentu gitu ibaratnya gitu kan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali soal seorang ustadz dari luar negeri yang mana dia mulai mengarang bebas soal ajaran Kristen guys. Dan hari ini saya akan meluruskannya supaya tidak terjadi Jadi sebenarnya bukan mengarang bebas, karena gini ya, dalam Islam itu semua simpel ya. Jadi bagaimana Allah itu menciptakan Yesus itu sama seperti Allah menciptakan Nabi Adam. Yesus tanpa ayah, Nabi Adam tanpa ibu, kan gitu. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah ibu, ya kan? Allah tinggal berkata kun fayakun, jadilah, maka jadilah Adam. Jadi ketika Allah menciptakan Hawa, pasangannya, kun fayakun, jadilah Hawa, gitu kan? Nah, dia dengan Yesus, kun fayakun, jadilah Yesus, jadi Yesus tanpa adanya ayah gitu. Nah, di sini posisi Allah tuh bukan bapaknya Yesus atau bukan Yesus itu sendiri, enggak. Tapi dia betul-betul menciptakan Yesus secara secara abnormal, dalam artian secara ajaib gitu, secara unik, seperti juga dia menciptakan Nabi Adam. Jadi dalam Islam itu tidak ada pikiran aneh-aneh, nggak ada guys ya. Pikirannya yang bikin ini aneh kan mereka sendiri di sini dengan mengatakan bahwa itu bapaknya, lalu bapak Allah itu mendatangi Maria, dalam artian ya melalui proses lah, akhirnya yang penting kan anak itu keluar dari rahim Maria ya, dan itu adalah anaknya Maria dan anaknya Allah itu sendiri. Lalu anak Allah itu juga sama dengan Allah gitu kan. Ini membingungkan. Berarti kalau begitu ya, ini kan kita orang normal ya, orang normal tuh akan berpikir seperti itu, kecuali orang yang pura-pura nggak jujur ya. Dia akan mengatakan oh nggak seperti itu. Mereka mulai lagi mengarang gitu kan, oh nggak seperti itu tibanya, padahal sebenarnya itu sebenarnya kan kalau kita pakai pandangan normal. Karena ada bapak dan ini nggak ngomong jadi incest nggak ngomong hubungan seksual guys, enggak. Yang penting nggak ada hubungan ya, ada hubungan. Dia penting hubungannya itu ya, hubungannya antara nggak masih perkawinan ya, hubungan antara Allah Bapa itu dengan Maria. Jangan lupa Maria itu anaknya juga. Jadi Maria itu anaknya Allah, Yesus juga anak Allah gitu kan, anak sama-sama anaknya gitu. Berarti kalau gitu bapak yang bapak yang laki-laki, karena Yesus laki-laki kan, anaknya Maria. Jadi rangkaian itu guys. Jadi saya dilihat dari rangkaian itu loh. Jadi kita di sini tuh satu ngomong tentang hubungan seksual nggak ada gitu ya. Tapi prosesnya ya itu menjadikan itu seperti itu. Benang merahnya ada bapaknya, ada ibu sekaligus anaknya, lalu jadilah hasilnya anaknya sekaligus itu adalah ke bapaknya lagi, balik lagi gitu kan, karena Yesus kan sama dengan bapak gitu kan. Nanti hal ini guys yang menjadikan itu lingkaran
keluarga, ada bapak, ada ibu, ada anak, lalu ibunya lagi gitu kan, atau ibunya ini jadi anaknya juga gitu, anaknya si bapak tadi gitu kan. Jadi yang membuat ini kacau kan pemahaman trinitas dari Kristen sendiri gitu guys. Kalau Islam nggak seperti itu, simple ya kan. Jadi memang Yesus itu penciptaan unik. Jadi nggak ada orang tuh ada bapak. Jadi kalau kita memang mengartikan sebagai bapak, tapi dalam artian bapak ini adalah Tuhan gitu. Jadi kita nih analogi anak-anak itu bukan anak kandung semuanya, termasuk Yesus Maria, tapi anak-anak hambanya gitu guys, alias ciptaannya. Di bapak itulah pencipta, anak-anak adalah ciptaannya. Salah pahaman tentang ajaran Kristen. Setelah sebelumnya saya katakan bahwa dia dipermalukan pendeta sebab dia bilang katanya Kristen itu Allahnya menghamili Maria, tapi di situ kita lihat ternyata apa yang dikatakan itu adalah keliru. Di situ dia tidak mengatakan menghamili Maria, ya. Itu saya udah buat videonya, ya. Anda bisa tonton. Yang Louis bikin video itu katanya Ustadz Permalukan Pendeta, padahal ya pada tonton video lengkapnya sebenarnya adalah pendeta itu yang dipermalukan oleh Ustadz ini guys. Jadi di mana-mana tuh memang selalu pendeta yang dipermalukan Ustadz. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Ustadz dipermalukan pendeta itu halu, ya. Itulah framing mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka potong-potong, nggak lihat utuh gitu kan. Potong, lalu dicari-cari kesalahannya. Padahal itu nggak salah gitu kan. Mereka tafsirkan sendiri. Padahal itu adalah keyakinan mereka bahwa ada bapak, ada ibu, ada anak. Lalu anak itu adalah bapak sendiri gitu kan. Ini kan ini hubungan yang berkisar antara bapak, ibu, anak, bapak gitu lagi ya. Jadi ini kan namanya sedarah gitu, satu keluarga, satu family. Yesus anaknya bapak, ya kan? Maria ibunya Yesus gitu. Bahkan Yesusnya jadi bapaknya lagi gitu kan. Nah, ini kan hubungan antar keluarga guys gitu. Prosesnya tuh ya kan. Hubungan yang menjadikan proses itu yang dianalogikan Ustaz ini sebagai incest, bukan ngomong sama sekali tentang hubungan seksualnya. Karena Ustaz ini pasti tahu kalau di situ Maria adalah seorang perawan, guys. Dan dia lagi mencoba untuk ngeles, dan dia mengatakan bahwa dalam Kristen itu, orang Kristen itu percaya bahwa Tuhannya itu kawin dengan keluarga atau incest ya, yang mana dia menikahi Allah, mengawini Maria yang adalah ciptaannya, dan Maria melahirkan Yesus, dan Allah mengawini ibunya sendiri. Jadi dari situ dia simpulkan bahwa Tuhannya orang Kristen itu incest. Aneh kali ya pikirannya ya. What we have a problem with, Reverend, what we have a problem with is this paganistic concept that God has a mother and God got a daughter. Nah, di sini yang mengatakan saya itulah Tuhan punya bapak dan Tuhan punya ibu. Nah, Tuhan ini siapa maksudnya? Yesus. Yesus punya bapak namanya Allah, punya ibu namanya Maria, dan Yesus adalah bapak sendiri. Nah, berarti kan ini agamanya incest, guys. Hubungan incest gitu, hubungan antara bapak, anak, ibu, dan anak itu sebenarnya adalah bapak itu juga gitu. Ini incest, guys. Tapi bukan ngomong tentang seksual sama sekali ya. Tapi hubungan yang bersekitar antara itu aja gitu. Ya kan? Karena kalau namanya anak, ya kan, pasti ada ibu, pasti ada bapak gitu kan. Kalau ada artikan anak dalam kakak kandung, makanya Islam tidak mengartikan anak di sini adalah anak kandung, enggak. Makanya tidak ada hubungan keluarga sini, enggak ada. Jadi ini betul-betul ciptaan. Jadi kalau kita ngomong mengenai pencipta dan ciptaan, itu tidak akan ada namanya hubungan kekerabatan, enggak ada. Tapi kalau pemahaman seperti ini oleh Louis ini, ya itu jadinya ada bapak, ada ibu, ada anak, dan anak itu adalah bapak itu sendiri gitu kan. Dan ibu ini adalah anak bapak itu sendiri gitu loh, gitu. Sama seperti Yesus tadi. Now that means God is locked in on both sides by Mary. Jadi Tuhan terkunci dua sisi oleh Maria gini. Jadi Tuhan anak dan Tuhan Bapa, tengah-tengahnya Maria. Anda bayangkan ya. Tuhan Bapa, ini hubungan nih guys, hubungan ya, kekerabatan ya antara Tuhan Bapa berproses dengan Tuhan Ibu. Ya kan itu kan katanya Yesus kan adalah Tuhan yang dilahirkan dari rahim Maria. Ya kan? Tuhan dilahirkan dari Maria gitu. Nah, masalahnya adalah yang kenapa Allah itu dijadikan bapak kandung gitu. Makanya jadinya begini, sesuatu yang kandung itu akan intinya gitu lah guys ya. Kecuali kalau misalnya gini, ya kalau Islam kan gampang. Allah menciptakan Yesus ya, kun fayakun lewat rahim Maria. Jadi ini posisi Allah itu tidak siapa-siapa.
Mereka hanya pencipta. Tapi kalau posisi Allah di Kristen, di Louis ini kan, adalah sebagai bapa kandung yang memproses dirinya sendiri atau anaknya, tuan anak itu dalam rahim Maria, gitu loh guys. Gitu loh guys. Jadi campur tangan dia tuh dan keluar berupa dia lagi gitu. Ini posisinya antara orangnya aja gitu kan. Dan jadi posisi yang dia lah posisi yang bikin dikatakan incest itu adalah ya bukan ngomong seksual ya, adalah posisi Tuhan ini sebagai bapa itu guys, bapa kandung, dan anaknya sebagai anak kandung itu guys. Itu posisinya yang bikin ini seperti diibaratkan sebagai incest gitu loh. Jadi nggak ada pikiran kotor sini ya. Mary is God's mother on one hand, and then she. Inilah ngomong tentang ibu, bapak, anak. Nggak ada sini Ustadz itu mengatakan bahwa bapak berhubungan seksual atau bapak tidur dengan Maria, nggak ada guys, ya kan? Nah, jadi kayak kemarin juga kayak menghamili, itu kan saya katakan menghamili itu adalah proses membuat hamil, bukan tidur guys, beda ya. Menghamili dengan tidur beda, menghamili dengan tidur beda. Nah, jadi saya buat di video itu ya, kayak dokter ini menghamili, pasiennya itu belum tentu dengan dia tidur dengan pasiennya itu, atau dengan dokter menghamili kambing sapi betina misalnya, belum tentu dia tidur dengan kambing itu, dengan sapi itu, tapi dia bisa mungkin menyuntikkan sperma ya gitu kan, atau cloning gitu kan. Jadi guys ya, dalam hal ini kayak bayi tabung atau segala macamnya. Jadi nggak menghamili ini bukan berarti beda dengan meniduri. Kalau meniduri jelas itu berhubungan seksual. Kalau menghamili belum tentu guys. Karena menghamili itu artinya adalah membuat hamil gitu. Dengan cara apa? Tinggal cara yang diinin. Apakah ditiduri, inseminasi buatan atau cloning gitu kan, atau dengan ya suntikan sperma gitu. Jadi kayak kalau dalam bahasa tumbuhan itu ya menyerbuki gitu, membantu menyerbuki. Sehingga kan kalau tanaman ini kan mau berkembang itu kan melalui proses penyerbukan. Nah, ada yang membantu itu proses itu, yaitu kayak kumbang atau kumbang itu kan istilahnya kan kumbang itu menyerbuki tanaman bunga, sehingga bunga itu berkembang biak. Kan bukan kumbang yang berhubungan seksual dengan bunga itu kan, tapi dia hanya menyerbuki alias membuat menghamili dalam istilahnya tumbuhan ya, dalam istilah bunga ya. Dia hanya membantu memindahkan bagian bunga jantan ke bunga betina guys. Itu saja. Jadi karena harus paham dengan arti kata ya, menghamili bukan berarti adalah melakukan hubungan seks hingga hamil, enggak, tapi proses membuat hamil gitu. Nah, tinggal caranya didetailkan lagi gitu kan. God's daughter on the other hand. Now that's a problem with anybody. Now there seems to be some incestuous relationship there. Ya, dari video ini kita tahu bahwa dia salah paham tentang Maria. Dia bilang bahwa Maria itu putrinya Allah dan Maria itu ibunya Allah, dan kemudian ketika kawin-mengawin maka itu namanya incest. Nah, ini jelas karangan bebas. Maksud dari putrinya Allah, Maria adalah putrinya Allah, bukan berarti Allah beranak punya anak namanya Maria. Ini jelas pandangan yang benar-benar keliru dan total. Dia ini sebenarnya nggak ngerti tentang ajaran Kristen. Dan bukan, yang dimaksud itu adalah gini guys ya. Kita ngomong bukan masalah ini, sisi tidak ada Ustadz tuh ngomong tentang menikah segala macam, nggak ada ya. Tapi proses bagaimana ini disebut sebagai ibu, disebut sebagai bapak, sebagai anak. Dalam artian memang anaknya gitu guys. Dibayangkan ya. Coba Anda bayangkan dengan logika sederhana ya. Maria adalah ibunya dari Yesus. Lalu Yesus ada katakan Tuhan. Berarti Maria posisinya apa dong? Ibu Tuhan nggak? Ibu Tuhan gitu loh. Macam ya. Ini hubungan ibu dan anak. Jadi kalau itu makanya logikanya kalau Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan, mau nggak mau Anda harus jujur juga mengatakan Maria adalah ibu Tuhan gitu. Nggak mungkin Anda katakan Maria bukan ibunya Tuhan. Belum ibunya Yesus ada katakan Tuhan gitu loh guys. Nah, sama juga dengan dengan Allah tadi. Allah ada samakan dengan Yesus. Yesus adalah Allah gitu kan. Tapi Allah anak gitu kan, atau Tuhan anak. Ya kembali lagi jadi seperti itu. Ya kan? Berarti hubungannya anak tadi sebenarnya adalah ya kan
Karena kan apa ya, Maria ini kan ibunya dari Tuhan, ya kan? Jadi kalau putri Tuhan berarti karena Maria ini adalah apa ya? Dia termasuk anak Tuhan juga gitu. Tapi karena di sini bermain hubungannya ya anak apa ibu ayah atau apa ya. Ini jadinya kacaunya begini, guys. Apalagi dikatakan di situ mereka memiliki hubungan incest atau perkawinan antar keluarga. Jadi kakak adik ibu anak kemudian berkawin, maka itu dibilang sebagai perkawinan semacam itu. Tapi yang lupa oleh orang ini adalah yang pertama, guys. Allah itu, jadi perkawinan itu adalah ikatan antara ya, perkawinan adalah ikatan antara bapak, ibu, anak. Di bapak sama ibu jalin ikatan jadi anak, prosesnya jadi anak. Nah, jadi nggak mesti harus apa ya melakukan hubungan seksual, nggak mesti, guys, gitu loh, ya kan? Jadi anak itu bisa diproses dengan cara mungkin kayak Anda tahu nggak, ada seorang suami menikah dengan istrinya, tapi istrinya nggak bisa berikan anak gitu kan. Nah, atau suaminya mandul deh, dia pinjam rumah laki-laki lain, atau dia istrinya tidur dengan laki-laki lain. Jadi dia adalah nggak mesti yang nikah ini yang melakukan hubungan seksual gitu, guys. Jadi dia lah kalau ngomong masalah perkawinan itu hanyalah ikatannya saja, belum tentu di dalamnya ada seksual, belum tentu ya. Jadi kalau ngomong perkawinan jangan ngomong seksual dulu, jangan, belum tentu gitu. Ada bahkan orang tuh yang perkawinan itu hanya sebagai kedok gitu kan, menutupi bahwa dia tuh sebenarnya adalah misalnya gay atau apapun itu, ada juga kan. Jadi kalau ngomong perkawinan jangan langsung disangkutkan dengan seksual, beda ya, beda. saya sudah jelaskan bagaimana Allah adalah roh. Ya, bagaimana cara dia menghamili? Dia aja adalah roh, tidak? Ya, Allah Anda katakan roh. Nah, kalau Allah ada roh, Yesus kan bukan roh, berarti Allah bukan Yesus. Nah, ini menyalahi lagi keyakinan mereka. Louis ini meyakini bahwa Allah Yesus itu sama. Allah adalah Yesus, Yesus adalah Allah. Jadi kalau Allah itu roh, Yesus bukan roh, berarti Allah bukan roh, bukan Yesus gitu kan? Kenapa? Karena Allah itu roh, Yesus bukan roh. Berarti rumusnya matematikanya adalah Allah bukan Yesus. Tapi mereka katakan Allah ada Yesus gitu kan? Yesus adalah Allah itu sendiri. Makanya kacau di sini, guys, gitu loh. Makanya mereka ini yang sebenarnya yang apa namanya? Yang ngarang bebas tuh Louis ini gitu, mengatakan Allah adalah roh, tapi mereka maunya Allah itu adalah Yesus. Gimana coba? Yesus bukan roh loh. Jadi gimana bisa Anda katakan nanti ujung-ujungnya Allah sama dengan Yesus itu? Ada dagingnya. Bagaimana cara mereka bisa berhubungan? Karena aneh kan cara berpikir seperti ini. Ya, yang bilang berhubungan seksual siapa? Hubungan tuh relationship. Oh, itu bapaknya, itu ibunya, itu anaknya. Jadi misal gini nih, saya punya istri, ya kan? Nah, punya anak kandung, tapi saya masih kurang puas ini, ya kan? Saya mau angkat anak yatim, anak yatim piatu saya angkat. Itu posisi anak saya. Nah, hubungan kami adalah ayah dan anak. Dengan istri saya adalah dia tuh adalah anak dari ibunya, dari anak angkat gitu kan. Tetap ada hubungan dalam keluarga, tetap hubungannya itu walaupun mesti sebagai anak angkat gitu guys. Jadi itu dinamakan dengan hubungan ya. Satu ngomong tentang hubungan, bukan hubungan seksual ya. Nggak ada satu ngomong karena seksual, nggak ada, guys. Louis saja mengatakan seperti itu. Lalu pasti Anda bertanya, lu kok bisa? Bagaimana mungkin Allah yang adalah roh kemudian dia bisa menghasilkan anak, yaitu Yesus yang adalah daging? Pasti Anda akan berpikir seperti itu. Tetapi kita harus tahu, seperti yang dikatakan di sini, bagaimana Maria juga tanya, lo kok bisa sih? Kan aku masih perawan, kan aku belum pernah berhubungan, kok bisa punya anak? Kemudian dijawab dalam bagian ini, for with God nothing shall be impossible. Atau dikatakan oti ok adonatesei paratoteu pan rema. Dalam bahasa Yunani itu dia. Berarti Allah tuh tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia bisa menciptakan manusia tanpa ibu dan ayah, yaitu Nabi Adam. Bisa menciptakan manusia tanpa ayah, yaitu Yesus. Jadi sama, guys. Jadi kemustahilan. Jadi kalau Anda anggap kelahiran Yesus mustahil, Allah samakan dengan penciptaan Adam gitu. Jadi maksud Allah itu ya mengenai penciptaan Yesus, penciptaannya gitu loh, guys. Bukan mustahil dalam artian dia berubah menjadi anak manusia, bukan gitu, guys, gitu loh. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau dia hanya mau bikin dalam bentuk daging, langsung pun bisa. Ya, Tetap ingat ya, membikin atau menciptakan bentuk daging. Jadi gini, kalau Anda mengartikan ini adalah bagi Allah tidak mustahil, itu jangan diartikan secara sempit. Dalam arti gini, kalau gitu nanti Allah bisa berubah menjadi apa saja dong, ya kan? Jadi misalnya maaf kayak jadi kotoran gitu kan, atau jadi jadi babi gitu kan? Kan enggak guys, itu enggak layak untuk Allah. Jadi maksudnya adalah tidak ada mustahil bagi Allah, tapi tetap tempatkan Allah pada posisinya. Maksudnya mustahil, jadi meskipun tidak ada mustahil bagi Allah, tapi mustahil Allah berubah jadi itu gitu loh. Kenapa? Karena kesucian Allah, ketinggiannya, kemuliaannya, ya kan, kehebatannya, nggak mungkin dia berubah jadi itu gitu loh, paham ya? Ini bukan berarti tidak ada mustahil bagi Allah, lalu Allah tuh bisa jadi apa saja gitu kan, bisa menjadi orang yang dipukuli, bisa menjadi orang yang disiksa, bukan guys. Allah itu tidak ada mustahil bagi Allah, tapi Allah itu mustahil dilakukan seperti itu, paham ya? Nah ini analogi guys ya. Jadi ketika dikatakan tidak ada mustahil bagi Allah, nah kita katakan mustahil Allah dilakukan seperti itu. Misal Allah itu ditonjok, dipukul, dibunuh, itu mustahil Allah dilakukan seperti itu, gitu ya. Jadi harus bisa dibedakan. Jadi Allah itu mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah itu bisa melakukan apa saja kecuali, ya pakai kecuali sini. Karena ada yang mustahil bagi Allah, yaitu diperlakukan seperti itu karena itu bukanlah dia. Dia tuh nggak mungkin bisa direndahkan, bisa bisa dipukul, bisa dibunuh, nggak mungkin guys. Itu bukan Allah namanya. Karena dia kan dia juga katakan dia lupa dia juga katakannya tidak ada yang sama di Alkitab, dia katakan tidak ada yang sama serupa sebanding seumpama dengan aku gitu. Berarti tidak ada yang sama dengan dia, ya kan? Berarti kotoran bukan, manusia bukan, ya kan? Kalau dikatakan tidak ada yang sama serupa sebanding seumpama dengan aku, berarti manusia bukan, kotoran bukan, babi apalagi ya kayak ciptaan lah gitu guys. Apapun bulan bintang nggak ada yang sama serupa dengan dia gitu guys. Nah mustahil Allah seperti itu gitu loh. Maksudnya itu tidak ada mustahil bagi Allah, juga mustahil Allah seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada yang sama dengan Allah. Maka mustahil Allah itu sama dengan. Jadi kalau kita balik ya, kalau tidak ada mustahil tidak ada yang sama dengan Allah, tidak serupa sebanding dengan dia, berarti mustahil Allah itu serupa sebanding sama dengan makhluk. Mustahil. Karena Allah katakan tidak ada yang sama dengan Allah gitu guys, tidak serupa sebanding gitu loh. Makanya mustahil Allah itu sama dengan makhluk, sama serupa sebanding dengan makhluk, itu mustahil. Nah, gitu loh bagi berpikirnya ya. Ini mustahil. Tidak ada mustahil bagi Allah, dan mustahil Allah itu sama serupa sebanding dengan makhluk guys. Jadi nggak mungkin Allah itu manusia bernama Yesus, nggak mungkin. Nggak mungkin Allah itu berubah jadi kotoran jadi manusia, nggak mungkin gitu. Karena Allah itu tidak sama dengan apapun itu kan. Tapi kenapa kok harus memakai Maria kemudian supaya ada daging yang mana rohnya adalah roh Allah di dalamnya? Kenapa? Karena sesuai dengan nubuat. Ngomong tentang roh Allah ya. Roh Allah itu maksudnya adalah ciptaan Allah, roh milik Allah, ya bukan Allah itu roh, ya kan? Misalnya mobil saya, bukan saya mobil, saya punya mobil, gitu loh, ya kan? Gas saya, bukan saya tuh gas, saya punya gas gitu, ya kan? Hembusan nafas saya, apakah saya hembusan nafas? Enggak, saya punya hembusan nafas. Ketika dikatakan roh Allah, itulah roh kepunyaan Allah. Dan ingat ya, kita semua adalah roh Allah, karena Allah menciptakan kita dari roh. Ingat ya. Begini maksud saya itu ini. Kita semua punya roh. Roh ini punya siapa? Allah yang punya. Roh di dalam tubuh kita. Tubuh kita ini semua milik Allah gitu. Paham ya? Jadi kita ini tubuh Allah dalam artian miliknya Allah karena Allah yang ciptakan. Jadi semua ada di tubuh kita termasuk roh, termasuk tubuh ya, itu semua adalah kepunyaan Allah. Roh kita punya Allah, makanya roh Allah. Tangan kita punya Allah, makanya tangan Allah. Bukan berarti Allah punya tangan, bukan. Dalam artian milik kepemilikan Allah. Ya. Matahari Allah. Matahari itu punya Allah, bukan Allah itu matahari gitu loh guys. Makanya dikatakan roh Allah, berarti Allah bukan roh, tapi roh kepemilikan Allah. Jadi Yesus itu diceritakan dengan roh Allah, dengan roh yang Allah kasih gitu kan. Nah, sama seperti kita semua gitu. Karena manusia semua punya roh yang semuanya milik Allah. Bukan milik siapa-siapa guys. Bukan milik malaikat roh kita, bukan milik Luis, tapi milik Allah. Yang diberikan Tuhan dalam Kejadian, bahwa keturunan dari Hawa akan meremukkan kepala dari ular. Yesus ini yang mana dia keturunan Maria, dia yang akan merumukkan kepala ular atau
guys ya. Katanya keturunan dari Hawa akan merumukkan kepala ular. Saya tanya sekarang ya. Keturunan Hawa siapa? Saya, Luis. Kita semua adalah keturunan Hawa, ya kan? Kalau dikatakan keturunan Hawa akan merumukkan ular, ada tahu nggak? Ada orang yang tewas digigit ular, banyak. Orang tewas digigit ular banyak. Apakah orang-orang ini merumukkan kepala ular? Kan tidak, guys. Ya kan? Pawang ular contoh, pawang ular saja ya, yang ahli sama ular itu tidak merumukkan kepala ular, enggak, ya kan? Yang merumukkan kepala ular itu ada sedikit orang, tapi nggak bisa disebut mewakili keturunan Hawa, nggak ada. Jadi kalau dikatakan nanti keturunan Hawa akan merumukkan kepala ular, keturunan yang mana? Kalau dikatakan umum nggak mungkin, karena hampir nggak ada orang yang merumukkan kepala ular, bahkan pawang ular sekalipun itu tidak ada merumukkan kepala ular. Mereka tuh malah menyayangi ular, merawatnya, main dengan ular itu nggak ada. Bahkan ketika ular itu pun marah menggigit, yang ada korbannya mati, masuk rumah sakit. Nggak ada yang balas merumukkan kepala ular, nggak ada, guys, gitu loh. Paling udah panggil pawang, lalu oleh pawang apa dipindahkan ke hutan, ke tempat yang jauh gitu kan. Jadi kejadian permukaan kepala ular yang dilakukan oleh anak-anaknya Hawa, anak cucu Hawa itu tidak atau hampir tidak pernah terjadi, guys, gitu. Ini suatu ramalan yang tidak terbukti. Katanya kan nanti anak keturunanmu anak keturunan Hawa itu akan merumukkan kepala ular. Tidak ada, guys. Ya, nggak ada sama sekali. Mengalahkan maut melalui itu. Allah membuat itu dengan. Lalu mengalahkan maut. Nah, ini sering saya bahas ya. Anda tahu apa itu maut? Maut adalah kematian. Ketika seseorang itu dijemput kematian, berarti dia kalah sama maut. Seseorang yang tidak kalah sama maut siapa? Tuhan itu sendiri. Kenapa? Tuhan tidak pernah mati. Orang yang pernah mati, ya, itu telah kalah oleh maut. Ya. Ada nih siapapun itu ya, nama makhluk itu ya, pasti akan mati dan pernah mati. Ya. Itu dia kalah sama maut. Kalau Anda katakan, oh nanti kan hidup lagi, Anda tahu tidak? Semua manusia nanti akan hidup kembali. Kita nih kan mati semua nih. Kita manusia ini akan meninggal kan, akan wafat kita manusia ini. Lalu nanti akan masuk dalam kubur. Ingat, kita semua akan masuk dalam kubur. Lalu nanti kita akan dibangkitkan di hari kiamat, ya kan? Dihidupkan lagi, bangkit, ya kan? Kalau gitu kita menang maut dong. Kenapa? Kita berhasil mengalahkan kematian. Kalau Anda mengertikan seperti itu, berarti kita mengalahkan maut, kita hidup lagi. Enggak, guys. Kalau mengalahkan maut adalah dia tidak pernah mati, paham nggak? Tidak pernah tidak pernah kalah, tidak pernah berhasil maut nih kematiannya menghampiri dia, paham ya? Contoh kayak dalam pertandingan tinju misalnya. Ya kan? Ada dikatakan misalnya Mike Tyson atau Evander Holyfield mengalahkan Mike Tyson misalnya, ya kan? Mengalahkan Mike Tyson, ya kan? Nah, berarti Mike Tyson benar-benar kalah. Gak ada ceritanya Evander Holyfield kalah duluan lalu balik mengalahkan Mike Tyson, nggak ada. Ketika Evander Holyfield kalah ya kalah, udah clear, ya kan? Kalah ya kalah gitu loh, guys, ya kan? Jadi kalau dikatakan Evander Holyfield kalau Mike Tyson lah ya, Mike Tyson yang kalah lawan Evander Holyfield kan. Jadi kalau dikatakan Mike Tyson mengalahkan Evander Holyfield, ya kan, meskipun Mike Tyson itu awalnya kalah lalu menang lagi, enggak, itu tetap bukan bukan mengalahkan dalam artian apa, guys? Di pertandingan maksudnya pertandingan sama ya, bukan rematch ya. Karena tiap pertandingan itu kan dihitung ulang gitu. Jadi misalnya dalam satu pertandingan ya, tinju nih, Mike Tyson sama Evander Holyfield. Lalu Evander Holyfield mengalahkan Mike Tyson. Ya sudah, pertandingan berakhir. Mike Tyson kalah, Evander Holyfield menang gitu. Nggak ada titanya Mike Tyson bangkit lagi. Oh, aku belum kalah gitu kan. Uang udah ditentukan, udah KO apa segala macam gitu kan. Jadi kalau kalah ya sudah kalah gitu. Ya kan? Kecuali kalau pertandingan bola lah ya, karena gampang ya, biar gampang ya. Ketika dikatakan bahwa misal Manchester United mengalahkan Arsenal, berarti game sudah over. Bukan di tengah permainan. Misalnya skor nih. Skor 2-1, MU 2, Arsenal 1. Lalu dikatakan Manchester United atau MU mengalahkan Arsenal. Belum selesai. Tapi dikatakan MU dalam posisi unggul gitu. Gak bisa dikatakan MU mengalahkan Arsenal, gak bisa, karena pertandingan belum selesai. Nah, ketika pertandingan selesai baru bisa dikatakan MU mengalahkan Arsenal. Paham ya? Jadi mengalahkan itu betul-betul kalah gitu. Nggak ada Anda mati lalu Anda hidup lagi tuh udah kalah gitu. Dia mengalahkan maut berarti Anda tidak mati-mati. Paham ya?
kalah KO maut sama Anda, nggak berkutik dia, nggak bisa dia maut tuh, kematian tuh menghampiri Anda, itu baru mau bisa mengalahkan maut. Nah faktanya tidak ada yang bisa mengalahkan maut, termasuk Yesus sendiri, karena Yesus kalah sama maut. Perkara dia hidup lagi, kita semua juga nanti hidup lagi. Kalau patokan Anda bahwa Yesus mengalahkan maut dengan dia hidup lagi, kita semua nanti hidup lagi. Berarti kita semuanya mengalahkan maut dong. Bukan Yesus aja, bukan guys. Tidak ada satu makhluk yang bisa mengalahkan maut. Semuanya akan mati, ya. Perkara nanti dia hidup lagi, tetap dia akan mati dulu, dan itu semua terjadi pada kita semua, termasuk Yesus juga, guys. Dan baik, kemudian Allah bisa menjadikan bayi yang ada dalam kandungan itu tanpa dosa. Karena apa? Dikatakan tiada yang mustahil bagi Allah. Allah bisa melakukan segala sesuatunya karena segala sesuatu di bawah otoritasnya. Kita tahu bahwa Allah juga pencipta, guys. Dikatakan dalam Lukas 1 ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ya, kalau untuk cipta, maka harus mengakui Yesus ciptaan Allah gitu. Tapi kalau Anda katakan Yesus itu adalah Allah sendiri, berarti Allah tidak menciptakan Yesus. Kenapa? Karena Yesus Anda katakan Allah sendiri. Berarti Allah, nggak mungkin dong Allah menciptakan Allah yang lain, kan mungkin. Atau Allah menciptakan diri sendiri, kan nggak mungkin. Berarti anak nih, Luis ini bingung dengan kata-kata sini, guys. Dia mengatakan Allah itu adalah pencipta, tapi dia katakan Yesus adalah Allah gitu. Mana ada Allah menciptakan Allah gitu, nggak ada, guys. Tuhan menciptakan Tuhan nggak ada gitu. Gitu ya. Berarti di posisi yang waktu terjadinya ini ya, ketika Yesus itu dilahirkan, berarti itu di situ Tuhan bukan pencipta namanya. Kenapa? Karena dia juga yang keluar gitu kan. Tuhan ya kan membuat Tuhan apa? Tuhan membuat diri sendiri gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi Allah ini kalau dalam perspektif Kristen harusnya kalau mereka mau jujur ya, Tuhan atau Allah ini menciptakan dia sendiri gitu, yang berupa anak gitu kan. Jadi nggak bisa dikatakan menciptakan diri sendiri, nggak bisa, ya kan? Jadi apa Anda kira itu seperti mengkloning atau membelah diri? Kan enggak gitu, guys, gitu. Jadi kalau Allah tuh bisa dikatakan sebagai pencipta kalau dia itu tidak di dia sendiri gitu, karena dia menciptakan yang lain. Nggak mungkin Tuhan tuh menciptakan Tuhan yang lain, nggak mungkin, atau menciptakan diri sendiri nggak mungkin. Karena dia adalah pencipta, dia sudah ada gitu, guys. Untuk apa lagi dia menciptakan dirinya lagi gitu? Wong dia udah ada gitu kan? Jawab malaikat itu padanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan. Selagi ini ya, Roh Kudus akan turun atasmu, maksudnya Roh Kudus akan mendatangimu. Siapa Roh Kudus? Malaikat Jibril. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi yang menaungi itu kuasa Allah, bukan Allahnya. Ingat ya, kuasa Allah beda dengan Allah. Ya, kayak saya punya kuasa. Nah, kuasa saya itu akan menaungi rakyat saya. Sehingga rakyat saya itu dengan kuasa saya akan saya naungi dengan cara apa? Ya dengan cara saya memberikan kebijakan yang menaungi mereka gitu. Kuasa saya inilah dalam menaungi mereka itu dengan kebijakan-kebijakan. Bukan saya yang menaungi mereka gitu. Bukan. Misal diri saya ini saya pakai payung besar lalu saya naungi, bukan gitu, guys. Tapi saya membuat kebijakan ibaratnya berupa kuasa saya lah gitu. Berarti jelas yang menaungi Maria itulah kuasa Allah, bukan Allah itu sendiri gitu loh. Maka karena berarti kan karena Allah menaungi Maria, berarti Allah ridho, guys. Ketika presiden menaungi rakyatnya, berarti presiden ridho sama rakyatnya. Coba kalau presiden nggak menaungi rakyatnya, contoh kayak presiden yang Sri Lanka atau presiden mana itu yang dikudeta rakyatnya, yang diburu rakyatnya, gitu kan, mau ditangkap rakyatnya, itu nggak mungkin dia menaungi rakyatnya, gitu kan? Ya kan? Dengan kuasanya dia aja tidak rakyat tidak ridho, dia juga nggak ridho sama rakyatnya gitu kan? Karena rakyatnya nggak ridho dia gitu. Nah, jadi menaungi kuasa Allah yang menaungi, ya. Jadi bukan Allah yang menaungi, kuasanya. Dan melalui siapa? Roh Kudus. Dia Roh Kudus tuh turun atas kuasa Allah gitu loh, guys. Kuasa Allah tuh lah dengan kuasanya dia tuh mengirimkan Roh Kudus yang turun ke atas menjumpai Maria gitu. Makanya karena ada kuasa Allah alias izin atau rahmat Allah itu ya, makanya anak yang dilahirkan tuh disebut kudus, anak Allah gitu. Jadi kayak saya saya dengan kuasa saya mau menaungi seorang orang yang saya kenal gitu kan. Lalu saya utus nih teman saya ke sana gitu. Nanti anak yang dilahirkannya itu bukan anak saya loh, guys, bukan. Karena saya hanya menaunginya gitu dengan kuasa saya, dengan cara saya mengutus karena saya berkuasa, saya utus teman saya atau bukan teman lah, lebih tepatnya bawaan saya gitu.
ya kan? Nggak mungkin saya utus diri saya sendiri, nggak mungkin Roh Kudus ini Allah sendiri, dia ngutus dirinya kan nggak mungkin, gitu kan? Jadi saya ngutus bawaan saya untuk menemui orang ini, ibu ini. Nah makanya anak yang dilahirkan ibu ini bukan anak saya, gitu, bukan anak Allah, tapi anak saya dalam artian anak angkat. Jadi anak yang dilahirkan ibu ini adalah anak saya dalam artian anak angkat, guys. Itu saya katakan anak saya gitu, bukan anak kandung saya gitu. Nah posisinya begitu. Yesus bukan anak kandung Allah, bukan, tapi anak yang Allah ridhoi gitu, guys, yang Allah senangi gitu loh, paham ya? Tetap ini anaknya Maria, bukan anak Allah, bukan anak Allah dalam artian kayak saya itu ibu itu anak kandung saya, bukan, anaknya itu anak kandung saya, bukan, tapi anak yang saya ridhoi gitu, guys. Adik anak saya adalah anak angkat maksudnya, atau anak yang saya senangi, anak yang saya ridhoi gitu. Menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi Allah menciptakan daging dari Yesus melalui Maria ini jelas dengan karyanya, bukan dengan berhubungan badan. Yang bilang hubungan badan siapa? Nggak ada ya. Lalu dikatakan Allah menciptakan daging manusia Yesus nih. Kalau Yesus itu katakan ciptaan Allah, masa Allah menciptakan dirinya sendiri? Masa Allah ini Tuhan kan menciptakan Tuhan yang lain atau Tuhan yang dirinya sendiri? Jadi Tuhan menciptakan Tuhan gitu. Kan Yesus adalah Tuhan kan gitu. Isilah kacau berpikir, guys ya. Gak mungkin Tuhan tuh menciptakan Tuhan lainnya, gak mungkin. Atau Tuhan tuh menciptakan dirinya sendiri gitu. Karena Yesus juga Tuhan itu kan. Jadi inilah kekacauan berpikir. Makanya gak cocok dikatakan pencipta, gak cocok. Kalau Anda mengakui Yesus itu adalah Tuhan, enggak. Kalau memang betul pencipta, maka Anda harus mengakui Yesus itu sama kayak ciptaan yang lain, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam nggak punya ayah ibu, Yesus nggak punya ayah, guys. Itu baru ciptaan namanya. Tapi kalau Tuhan bukan ciptaan, karena tidak ada Tuhan yang menciptakan Tuhan lainnya, nggak ada. Seperti layaknya suami istri, tidak. Tapi Allah mencipta, membuat itu menjadi mungkin. Sekarang gini aja deh, Allah itu kan membuat gajah, nggak perlu dia bentuk dari tanah kemudian jadi gajah. Ya, Allah cukup berfirman, jadilah gajah, maka gajah. Ya, lalu Anda samakan gajah. Gajah itu bukan anak Tuhan. Gajah bukan Tuhan, nggak bisa dibandingkan. Yang masalah sini gini, guys ya. Anda menjadikan Yesus Tuhan, gitu loh. Lalu Anda samakan gajah, masuk akal nggak? Make sense kan? Nggak masuk akal. Makanya cari perbandingan yang sesuai, gitu loh. Makanya kalau perbandingan yang sesuai itu ajaran paganisme. Dimana ajaran pagan itu meyakini bahwa ada ibu Tuhan, bapak Tuhan, anak Tuhan, itu baru cocok, gitu loh. Bukan disandingkan, dianalogikan dengan gajah, nggak bisa, Luis. Beda. Gajah itu adalah bukan anak Tuhan. Gajah juga bukan Tuhan. Tapi Yesus anak Tuhan dalam arti memang kandung, ya kan? Karena bahkan dia Tuhan itu sendiri gitu loh. Jadi sekali lagi Luis nih ngasih contoh itu nggak equal, guys, nggak tidak sebanding gitu. Beda. Itu jadi dia menciptakan Adam bahkan tidak mempunyai papa dan mama. Adam dibentuk kemudian dihembuskan nafasnya, jadilah Adam. Nah, itu dia paham. Kenapa dia tidak meyakini hal sama daripada Yesus gitu? Bagaimana Allah menciptakan Adam? Ya begitulah Allah menciptakan Yesus. Karena kan diakui Yesus ciptaan. Tapi kan tidak. Dia meyakini Yesus sebagai Tuhan. Itu lanjutnya, guys. Jadi dia bingung sendiri nih. Kalau dia memang meyakini bahwa Yesus ciptaan, ya, lalu dia analogikan dengan Adam, berarti soalnya posisi Yesus sama Adam. Tapi dia bilang bukan nanti kan Yesus Tuhan. Di sini rancu pikir, guys. Berarti kan nggak sama, gitu loh. Karena Yesus kan bukan ciptaan gitu loh. Kalau dia Tuhan berarti bukan ciptaan. Karena tidak ada Tuhan yang diciptakan, nggak ada, guys. Masa Tuhan diciptakan gitu? Paham nggak logika berpikirnya? Gini loh. Kalau dia menyamakan Yesus itu ciptaan sama seperti Adam ciptaan, logikanya dia harus menyamakan Yesus dengan Adam. Sama-sama ciptaan, cuman kayak Muslim yakini ya, Islam yakini bahwa berbeda caranya. Adam tanpa ibu bapak, Yesus dengan ibu gitu. Itu harusnya. Tapi dia malah meyakini bahwa Yesus itu Tuhan dan Adam bukan. Nah, itu lanjutnya, guys. Ya kan? Sama-sama ciptaan, tapi satu adalah Tuhan menciptakan manusia, Adam, dan di Yesus itu Tuhan menciptakan Tuhan, Yesus gitu, guys. Ini kayak cuma dalam pikir. Mau sama tapi sebenarnya dia tuh meyakini beda gitu loh. Dia menciptakan Hawa, tidak perlu hubungan antara Adam dengan monyet dan lain-lain, kemudian muncullah si Hawa ini. Kan nggak perlu.
Allah menciptakan Hawa melalui tulang rusuk. Nah sekarang masa Allah nggak bisa membuat dirinya lahir dari kandungan Maria, atau Yesus lahir dari kandungan Maria tanpa hubungan suami istri? Bisa nggak? Lalu membuat dirinya kan lahir melalui ini. Kan dikatakan ya, Anda buka Alkitab Anda, dikatakan itu tidak ada yang sama serupa sebanding dengan Allah. Nah, kalau Anda katakan bahwa Allah itu membuat dirinya dilahirkan, berarti dia sama dong dengan kita yang juga dilahirkan. Makanya ayat itu mau Anda kemanakan, Luis? Ayat yang kita mengatakan, coba Anda buka deh, Anda cari itu Google ya. Allah itu tidak sama yang serupa sebanding dan seumpama dengan dia. Termasuk apapun itu, termasuk ciptaannya, termasuk proses kelahiran tuh Allah nggak sama guys. Jadi yang samakan Allah dengan Adam ya, enggak. Allah tuh sama Adam. Yang sama Adam siapa? Yesus gitu. Karena sama-sama ciptaan. Kira-kira Allah bisa membuat tanpa adanya itu. Allah bisa membuat. Ya memang hukum alamnya benar. Hukum alamnya itu harus ada hubungan suami sama istri, kemudian jadilah anak. Tanpa itu nggak bisa. Itu hukum alam. Tapi Allah kan di atas hukum alam. Bukan cuman begitu. Analoginya ya, anak itu bukan berarti ada melakukan hubungan seksual, enggak. Ya, saya katakan bayi tabung, cloning, ya, suntik sperma itu bukan hubungan seksual gitu loh, ya kan? Atau anak angkat, ya kan? Jadi intinya adalah anak ini adalah anak yang yaitu makanya anak yang tepat adalah di situ adalah sebenarnya adalah maksudnya kita anak lain adalah hambanya, ciptaannya. Jadi Allah sang cipta ini memanggil kita tuh sebagai anak-anaknya, yaitu hamba-hambanya, yaitu ciptaannya gitu guys. Anak-anak alias ciptaannya, bukan dirinya sendiri atau bukan kandung atau anak dalam artian ya anak angkat dan segala macam, enggak guys. Benar nggak? Bahkan Yesus sendiri dia bisa berjalan di atas air. Dia melawan yang namanya hukum alam, yaitu gravitasi. Ya, jangan lupa juga ya, kata Yesus bisa melawan Yesus bisa jalan di atas air. Jangan lupa bro, ya kan? Nabi Ibrahim nggak terbakar dibakar api. Dia melawan hukum gravitasi, melawan hukum fisika, kimia gitu kan? Nah, berarti kan itulah namakan dengan mukjizat, ya. Mukjizat yang Tuhan berikan kepada dia gitu loh, ya kan? Karena gini ya, kalau dia itu gini guys ya, mukjizat itu kan terbatas. Contoh kayak Ibrahim, dia hanya ketika dibakar api nggak padam. Kayak Musa bisa belah laut merah dengan tongkat, bisa membuat tongkat jadi ular. Yesus jalan di atas air, bukan orang sakit itu kan mati. Tapi kan dia tetap punya kekurangan gitu, nggak sama dengan pencipta. Loh guys. Karena pencipta itu dikatakan Allah itu tidak ada sama serupa sebanding dengan dia gitu. Sementara Yesus ini ada yang sama dengan kita. Bisa dibunuh, bisa disakiti, bisa dilempari batu gitu kan. Juga Nabi Musa, juga Nabi lainnya juga bisa melakukan seperti itu gitu. Bahkan butuh makan minum gitu loh guys. Berarti itu adalah kelebihan yang namanya mukjizat. Karena guys ya, Yesus adalah manusia yang punya kelebihan dan kekurangan. Juga dengan para nabi, juga kita semua. Tapi Allah nggak ada kekurangan. Allah itu yang ada selalu kelebihan. Bagaimana bisa mengatakan Yesus itu adalah Allah, kalau dia tuh punya banyak kekurangan. Apa itu kekurangan? Butuh makan, butuh minum, butuh tidur, ya kan? Bisa dipukul, bisa dibunuh gitu kan? Bisa disiksa, bisa dilempari batu, dikejar bisa gitu. Nah, itulah kekurangan. Nggak mungkin Tuhan punya kekurangan guys. Ya. Karena yang punya kekurangan adalah makhluk. Gitu. Kenapa tidak ada yang sama serupa dengan Tuhan? Karena Tuhan tuh isinya adalah kelebihan semua, nggak ada kekurangannya gitu. Mustahil Tuhan itu punya kekurangan, makanya mustahil dia bersama dengan makhluk, karena makhluk itu punya kekurangan, Tuhan nggak punya kekurangan, yang punya hanyalah kelebihan guys. Dia menjadikan 5 roti 2 ikan menjadi 5.000 orang dan juga sisa 12 keranjang. Dia bisa melakukan itu karena apa? Karena dia bisa melawan hukum alam, dia pencipta itu. Jadi kalau Anda kalau gitu Musa juga melawan hukum alam, berarti dia menciptakan itu? Enggak. Dia sih nggak paham ya. Pencipta itu ya bisa memberikan kelebihan kepada yang diciptakannya. Seperti jadi ketika Allah itu sebagai pencipta memberikan kelebihan kepada Yesus, yaitu berupa itu bisa dikurang mati, jalan air, itu dia memberikan itu kepada Musa.
bisa belah lautan pokoknya. Itulah mukjizat yang diberikan. Gitu, ngerti? Diberikan, tidak bisa diambil kembali. Paham ya? Diberikan. Sementara dia nggak punya kekurangan. Tapi kan Yesus punya kekurangan. Jangan lupa, Yesus punya kekurangan. Musa, Ibrahim juga punya, kita juga semua juga punya. Dan Allah nggak mungkin punya kekurangan. Dia hanya ada kelebihan saja guys, tanpa ada kekurangan. Bingung berpikir mana mungkin Maria ini bisa memiliki anak tanpa berhubungan. Mungkin guys. Makanya dijawab di sini. Iya, kita tahu itu mungkin. Maka Islam itu yang logis ya. Kenapa? Simple jawabannya. Ya, mungkin saja Allah tuh menciptakan Yesus tanpa ayah. Makanya dikaitkan Allah tuh menjawab dengan indah di Quran mengaitkan dengan kisah penciptaan Adam. Kita paham itu. Jadi jangan buat seolah kami tidak paham. Kami paham itu. Justru kalian tidak paham. Kalian jadikan itu sama dengan pencipta. Padahal dia juga ciptaan. Seperti Allah menciptakan Nabi Adam sudah katakan kan. Dan juga Allah menciptakan Yesus. Jadi nggak mungkin Yesus. Jadi tadi guys katanya Yesus ciptaan. Lalu dikatakan lagi Yesus itu adalah Tuhan. Gimana nih? Jadi mana bisa ciptaan menjadi pencipta? Nggak bisa guys. Suatu diciptakan ya sudah ciptaan aja. Jadi orangnya bingung guys ya. Biasanya bingung. Dia nggak bisa bedakan mana pencipta, mana ciptaan. Dia menggabung keduanya. Pencipta menciptakan pencipta gitu. Paham ya? Yesus itu kan ciptaan, tapi juga pencipta dibilang tadi kan. Berarti Allah yang mencipta ini menciptakan Yesus yang ciptaan, dan ciptaan ini merupakan pencipta itu sendiri gitu. Gitu. Bingung nggak? Inilah kalau logika sudah jalan ya begini jadi ya guys. Kalau logika sudah tidak jalan gitu kan. Oleh malaikat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, saya ingin sampaikan ya. Mustahil Allah sama dengan makhluk. Maksudnya tidak ada yang mustahil itu adalah apapun bisa Allah lakukan, tapi menjadi sama dengan makhluk tidak ya. Kenapa? Karena tidak ada yang sama. Dalilnya ingat, ada dalil mengatakan Allah tidak ada yang sama serupa sebenarnya dengan makhluk. Jadi ketika Anda samakan makhluk itu dengan Allah, sementara makhluk itu punya kekurangan, ya, itu berarti gugurlah dalil tidak ada yang sama dengan Allah itu. Gugur. Berarti ada yang sama dengan Allah siapa? Ciptaannya sendiri gitu. Karena kita sama dengan Yesus, punya kekurangan, butuh makan minum dan sebagainya, guys. Jadi bukan ketika ada Yesus itu berarti itu hubungan incest. Nah, ini pikiran kotor yang Pak Ustadz miliki. Jadi ya, sebenarnya yang ketika kita tidak ada ngomong tentang hubungan seksual, tapi hubungan perkawinan yang tidak ada, belum tentu dalam metode hubungan seksual. Nggak ada Ustadz tuh ngomong tentang seksual sama sekali. Luis saja ngarahkan ke situ gitu. Nah, jadi kalau ada orang perkawinan antara A dan B, apakah mereka melakukan hubungan seksual? Belum tentu, ya kan? Ada, kalau ada tahu dari kisah-kisah ya, saya dengar ya, bahkan dari satu artis Indonesia itu ya, bayangkan ya, ada yang menikah sama hampir sebulan ya, itu mereka si laki-laki tidak pernah menyentuh wanita yang sekali, nggak pernah guys, tidak ada nafsu gitu. Jadi ini saya sampaikan sedikit ya, saya nggak mau bocorkan nama artisnya, ada tahu lah mungkin kalau ada sering dengar podcast atau apa, tahu itu. Jadi ada artis Indonesia ya, itu dia nikah dengan istrinya, saya lupa berapa minggu atau bulan gitu kan. Dia nikah itu dia tidak pernah menyentuh istri sama sekali gitu, sampai mereka marah besar, istrinya marah besar, karena istrinya singgung lah kan, kok nikah tapi kok begini, dingin gitu kan. Dan suami ngakui di podcast itu, suaminya ngaku kalau dia tuh nggak ada rasa, nggak ada nafsu sama wanita. Jadi kenapa dinikahi gitu kan? Oleh yang yang ada tahu lah ini kan. Kalau ada sering nonton podcast saya pasti tahu nih. Saya nggak mau sebut nama guys. Ya kan, ini untung saya mau nonton podcast ini, saya tahu kan tentang hal seperti ini gitu kan. Saya nyata nih guys. Jadi kata si pembawa acara, kenapa nikahi kalau tidak ada nafsu? Ya kenapa? Karena dia nikahi itu karena kualitas. Jadi gini guys ya. Pria artis ini ya, dia ini kan selama hidupnya ini saya ceritakan ya logikanya. Jadi apa yang dialami itu gini guys, dia ini selama hidupnya selalu gagal dia banyak pacaran sama wanita tapi sering putus gitu. Dia kenapa? Karena dia tidak menemukan ada wanita yang kualitasnya bagus, dalam artian tuh mungkin setia, lalu baik orangnya, pintar segala macam gitu kan. Maka dia tuh masa gagal dalam pasangan gitu. Sehingga dia untuk nikah tuh dia gak ada wanita yang sesuai dengan kriteria gitu dia gitu kan. Nah begitu dia lihat istrinya sekarang ini,
Nah, dia lihat ini wanita yang langka yang aku butuhkan nih. Dia suka, dia pengen memiliki wanita itu cepat-cepat karena takut diambil orang gitu kan. Karena itu sesuai dengan kriteria dia. Kriteria dalam artian dia melihat wanita ini secara kualitas ya, bukan secara nafsu. Bukan kalau secara nafsu tentu dia belum tentu menikah. Karena ketika seorang laki-laki menikah tuh ya, kebanyakan itu ya nafsu tuh tidak begitu lagi. Karena kalau untuk nafsu ngapain juga nikah? Cukup pacaran atau jajan gitu kan. Nah, tapi kalau menikah berarti dia ada sesuatu yang dicari pada wanita itu, bukan hanya masalah nafsu semata. Dan terbukti ketika nikah dia nggak nafsu sama cewek ini gitu. Jadi nikah memang untuk demi kebaikan. Karena wanita ini baik, orang yang smart, lalu dia merasa ini bakal setia, orangnya ini nggak macam-macam gitu guys ya, bisa jaga diri, bawa diri gitu kan, bisa menjaga kehormatan dia sebagai laki-laki, hal seperti itulah guys. Nah, tapi dia nggak nafsu gitu, karena dia mencari kualitas gitu kan, bukan mencari nafsu ketika nikah. Nah, akhirnya dia tidak menyentuh wanitanya selama beberapa minggu atau bulan gitu. Ada kejadian itu guys. Jadi ketika dia menikah langsung katakan dia hubungan seksual, belum tentu gitu kan. Anda tidak tahu apa terjadi dalam keluarga dia gitu kan. Jadi jangan langsung menjudge, oh ada perkawinan lalu itu ada hubungan seksual. Enggak, orang ngomong tentang perkawinan belum tentu orang ngomong tentang hubungan seksual, kecuali kalau orang ngomong ya Louis berhubungan seksual atau tidur dengan ini, baru itu fix hubungan seksual. Tapi kalau perkawinan Louis dengan misalnya dengan wanita itu, Anda tidak bisa ngomongin tentang hubungan seksual, belum tentu mereka melakukan hubungan seksual gitu kan. Bisa jadi itu hanya untuk Louis, misalnya kalau dia gay, maaf ya, misalnya dia gay lalu dia pura-pura biar nggak tahu dia gay, dia pura-pura nikah dengan wanita itu gitu. Jadi perkawinan mereka adalah perkawinan sandiwara gitu ya. Dan juga banyak itu, Anda tahu kan kisah-kisah banyak kan, ternyata ada perkawinan sandiwara. Perkawinan yang disetting ya agar ya mungkin biar dikira begini padahal bukan gitu. Nah, jadi namanya perkawinan settingan ada. Jadi kalau ngomong perkawinan jangan langsung berpikiran langsung hubungan seksual. Jadi sebenarnya yang berpikiran kotornya Louis sendiri. Louis itu tidak berpikiran kotor. Dia ngomong tentang perkawinan, bukan persetubuhan ya. Bukan perkawinan itu bukan. Jadi kalau ngomong perkawinan berarti belum tentu atau bukan persetubuhan. Bukan hubungan badan, bukan hubungan intim gitu kan, bukan hubungan tiduran gitu. Tapi kalau dia langsung sebut ya Allah melakukan hubungan seksual dengan Maria, itu baru ya. Tapi kalau perkawinan dan ini tidak ada ngomong perkawinan guys, nggak ada guys ya. Dia cuma bilang incest, itu hubungan. Jadi lebih pada relationshipnya relasinya antara bapak, ibu, anak-anak, dan anak itulah bapak sendiri dan ibu itulah anaknya bapak itu sendiri gitu loh, ya kan? Itu yang dimakan dengan hubungan incest, jadi tidak menyentuh sisi seksual sama sekali gitu. Maria melahirkan Yesus, ini Allah meminjam kandungan dari Maria. Sebenarnya kalau dibilang meminjam ya nggak cocok sih, karena Allah kan yang berkuasa atas keseluruhan hidup Maria. Dia memakai Maria supaya lahirlah Sang Mesias yang dijanjikan. Di dalam Lukas 1 ayat 38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kalau Allah meminjam rahim Maria atau memakai Maria itu masih logis ya, untuk ciptaannya. Makanya Yesus ciptaan. Tapi kalau untuk meminjam untuk tempat dia itu, masa Allah butuh tempat? Allah butuh tempat untuk keluar. Bayangkan ya, Allah berarti kan butuh rahim Maria. Ingat ya, Allah butuh rahim Maria. Kan tadi minjam itu, makai. Masalah adalah kalau make itu dia untuk ciptaannya nggak apa-apa, ya. Kayak dan itu bukan butuh ya. Memang itulah perantaranya itu. Allah bisa saja menciptakan Yesus dari rahim wanita lain, bisa saja gitu. Tapi itu dalam arti memang ciptaan, bukan dirinya sendiri. Tapi masalah adalah kenapa kalian katakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu bikin kacau guys. Berarti meminjam manusia untuk tempat dirinya gitu. Berarti Tuhan bertempat dong. Tuhan butuh tempat, butuh rahim Maria gitu. Itu di situ kacau berpikirnya guys. Nah ini, nih, ini kata Maria kan, sungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku. Jadi anak sini adalah hamba Tuhan. Maria kan Maria itu kan anak Tuhan. Ya hamba Tuhan gitu. Sama kita juga, kita semua hamba Tuhan. Jadi anak sini maksudnya adalah hamba guys. Ya bukan anak kandung gitu loh. Jadilah padaku menurut perkataanmu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Atau di dalam bahasa Yunaninya, Eipen de Mariam ido he dole kurio.
Nah, dule kurio yang artinya hamba dari Tuhan sendiri. Dan jika Allah itu memiliki Maria yang adalah hambanya Allah. Jadi Allah bisa memakai kandungan, berhak memakai kandungan dari Maria ini sebagai jalan untuk Mesias hadir seperti yang telah dijanjikan, yaitu keturunan dari Yehuda, keturunan dari Daud. Paham ya sampai sini? Keturunan Yehuda, Daud, ya. Ya memang keturunan dalam arti sebenarnya, tapi rancunya adalah mereka mengatakan itu Tuhan. Masa keturunan Daud Tuhan? Logis nggak? Daud itu bukan Tuhan, tapi punya keturunan Tuhan. Paham nggak maksud saya nih? Jadi gini deh. Ini yang lagi viral sekarang ini kan punya jin nih. Anggaplah jin. Jadi Tuhan punya leluhur namanya jin. Aneh kan? Makanya Yesus tuh bukan Tuhan, guys. Dia tuh leluhurnya Daud. Kenapa leluhurnya Daud? Karena dia manusia. Paham ya? Bukan Tuhan sama sekali. Leluhur Daud siapa? Adam. Jadi ini buktikan Yesus sama sekali bukanlah Tuhan. Karena leluhurnya adalah Daud. Kalau Tuhan nggak punya leluhur, guys. Siapa coba? Leluhur, di luar Tuhan nggak punya leluhur ya. Manusia punya leluhur. Leluhur saya siapa? Nabi Adam. Ya, kalau saya tarik garis ke belakang, itu dengan Yesus. Itu leluhurnya Adam. Yesus ibunya Maria. Ibu saya ada namanya gitu kan. Itu Ibu Endang, ya kan. Nah, Tuhan nggak punya ibu, gitu loh masalah, guys. Ya, Tuhan nggak butuh ibu, gitu. Karena Tuhan tuh ada, ya, seluruh semuanya diciptakan, gitu. Selain itu, kita lihat sepanjang ayat selalu ditekankan bahwa Maria seorang perawan. Maria seorang perawan yang tidak pernah berhubungan. Maria adalah seorang perawan yang menjaga kesuciannya. Jadi jelaslah bahwa ditekankan di sini Maria seorang perawan, tidak ada hubungan secara fisik atau incest seperti yang dibilang Pak Ustadz ini. Iya, yang ngomong tentang hubungan fisik siapa? Ini ngomong tentang relasi antara ayah, ibu, anak gitu lah, guys. Nggak ada ngomongan tentang incest tuh ngomongin tentang hubungan seksual semata, enggak gitu, guys. Ya kan? Misalnya kayak misalnya ada bapak dengan putrinya, ya kan? Misalnya pacaran atau dekat, dalam artian menyimpang, dalam artian jadi tinggal bareng gitu kan, ada rasa suka, itu incest, belum berhubungan ya, belum berhubungan seksual itu. Jadi relasinya itu disebut incest, gitu loh, guys. Dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 27, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. 2 kali dikatakan perawan. Nah, ini menunjukkan bahwa Lukas ingin menyatakan bahwa Maria itu perawan, tidak ada hubungan sama sekali, hubungan suami istri sama sekali nggak ada, nggak pernah terjadi, sehingga tuduhannya mengatakan bahwa Allah, Maria, Yesus itu incest atau hubungan sedara, ini jelas omong kosong. Kita tahu sendiri ya, yang namanya perawan itu memakai kata parthenos atau virgin atau masih perawan. Dalam Matius 25 ayat 1, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai. Nah ini guys ya, ini ayat nanti buat di surga ya. Pada waktu itu ya, pada waktu itu kapan? Ya, pada waktu di surga. Pada waktu itu hal kerajaan surga. Berarti ini ngomong ketika surga nanti. Di surga nanti itu seumpamanya ya, 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Siapa 10 gadis ini? Bidadari, guys. Ya, dengar baik-baik ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga. Berarti pada waktu itu di surga ya, kerajaan surga itu halnya seperti atau seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya ya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Siapa mempelai laki-laki? Kita yang beriman, yang bertakwa akan Allah kasih ya sumpamanya itu ya dengan 10 gadis. Nah, ingat, sumpama sini adalah kurang lebih gitu. Misal gini nih. Kalau nanti saya menang gimana, Pak? Berapa mobil saya dikasih gitu kan? Kalau sumpama kamu menang, saya akan kasih sumpamanya 10 mobil gitu.
Nah, maksudnya itu adalah kurang lebih 10 mobil itu. Bisa lebih, bisa kurang. Tergantung nanti nilai kamu bagaimana gitu kan. Jadi ini ngomong tentang bidadari gitu, Pak. Nah, sekarang ya apakah ini jorok? Kan tidak. Jadi kalau mereka menurutnya gini jorok nih. Kenapa? Ada 10 gadis lalu menyongsong laki-laki. Padahal di sini tidak ada disebutkan hubungan badan. Jadi ini aja mereka udah anggap hubungan seksual. Kan gini kitanya ya. Nanti di surga dalam Al-Quran itu dikatakan nanti di hadis dikatakan bahwa nanti umat Islam itu ya, yang umat Islam itu akan mendapatkan 72 bidadari. Ingat ya, mendapatkan 72 bidadari. Gak ada situ ngomong tentang hubungan seksual, gak ada. Mendapatkan. Kalau mendapatkan itu bisa dipakai, bisa tidak. Contoh, saya mendapatkan 72 mobil. Lalu Anda bilang saya pakai semuanya. Belum tentu. Bisa jadi mobil itu hanya saya simpan sebagai pajangan, saya hanya pakai satu gitu loh. Jadi kalau mendapatkan itu belum tentu dipakai. Ada orang yang mendapatkan hadiah, tapi belum tentu dia pakai semuanya. Mendapatkan atau arti mendapatkan? Mendapatkan itu adalah ya dapat untuk dia gitu, tapi beda dengan memakai. Jadi mendapatkan ya, ketika saya dapatkan hadiah ulang tahun, belum tentu hadiah itu saya pakai. Bisa kalau nggak suka saya buang gitu kan, atau saya simpan aja gitu. Gitu loh guys. Mendapatkan tuh ya dapat, belum tentu dipakai gitu. Sesuatu yang kita dapat tuh belum tentu kita pakai gitu loh guys. Nah, jadi itu mereka artikan dengan jorok. Oh, hubungan seksual nanti dengan 7 bidadari itu mendapatkan bidadari berarti hubungan seksual. Enggak. Mereka mengartikan itu dalam hal kotor. Jadi sebenarnya pikiran kotor mereka gitu. Dikatakan ayatnya adalah mendapatkan 7 bidadari, mereka menganggap itu hubungan seksual. Padahal ini sama guys ya. Jadi seumpama 10 gadis yang mengambil pitanya dan menyongsong mempelai laki-laki. Ingat ini menyongsong loh guys. Ini ngapain menyongsong mempelai laki-laki kalau tidak begituan coba? Nah, tapi kita tidak kotor. Kita katakan menyongsong mempelai laki-laki berarti mendatangi. Berarti berarti mereka ini adalah kayak macam pemberian. Nah, ini kayak sekarang seperti ini loh. Kayak Anda misalnya kayak budak lah misalnya, budak ya, atau pembantu ya kan. Budak lah gampangnya. Anda membeli budak. Berarti Anda dengan membeli Anda mendapatkan budak. Misalnya Anda pengen budak wanita yang cantik misalnya. Kita ngomong perbudakan lah nggak begitu kan. Nah, anggap aja perbudakan itu. Kita beli budak yang cantik, kita cari ini. Anggaplah kita bisa beli wanita, kita beli gitu kan, untuk menjadikan milik kita. Lalu misalnya kayak saya nih, saya kan beli wanita gitu kan, jadikan atau budak itu jadikan saya dapatkan gitu kan. Lalu saya pakai mereka dalam artian ada yang saya jadikan untuk tukang masak, ada yang tukang ini. Belum tentu saya pakai gitu. Jadi cukup mengambilnya saya senang gitu guys. Oh cantik gitu, udah selesai udah. Kayak kita nonton lah, kayak kita nonton kayak kita nonton apalah gitu kan, nonton ada girl band atau K-pop, cewek K-pop gitu kan, atau apapun itu yang cewek cantik, kita kan hanya menyenangi aja melihatnya gitu guys. Senang aja sih dilayani sama cewek cantik gitu kan. Kayak Anda makan di restoran, kan enak tuh ke cantik atau ke bank satu cantik kan Anda senang itu bertahan dari situ kan, karena dilayani cewek cantik. Bukan berarti hubungan seksual enggak gitu guys. Jadi yang bikin kotor adalah mereka. Buktinya itu ketika mereka mengatakan nanti kaum muslimin itu hubungan seks dengan bidadari, langsung pikirnya seks gitu, padahal bukan kan, belum tentu. Laki-laki, jadi masih gadis inilah yang dibilang perawan. Jadi perawan itu indikasinya ya belum pernah melakukan hubungan suami istri. Itulah bidadari, kan dikatakan 7 bidadari masih perawan. Ini juga perawan kan, sama. Jadi di surga begitu guys. Kalau surga versi dari Matthew itu pada waktu itu harga surga seumpama ya, di seumpama itu ya kira-kira tuh ada 10 gadis yang mengambil pita dan begini soal laki-laki gitu. Surga nanti ada mempelai laki, berarti kalau mempelai berarti nikah. Laki-laki ini menikah dengan tentu ada yang dinikahinya kan, bisa jadi 10 gadis inilah tentunya. Karena yang mereka menyongsong mempelai laki, berarti mereka menyongsong calon suaminya. Ya. Ingat ya, menyongsong artinya mendatangi. Siapa mereka datangi? Mempelai laki, yaitu adalah calon suaminya gitu loh, guys. Dan ini yang terjadi. Sehingga tuduhan dari Bapak ini jelas keliru 100%, 1000%.
keliru. Jadi kalau ngomong Mbok Yo pakai bukti gitu loh Pak. Sekalipun Anda ada. Iya, yang buktinya keliru itu Louis sendiri. Orang nggak ada ngomong tentang hubungan seksual. Orang ngomong tentang hubungan incest, hubungan relasi antara ayah, ibu, anak. Dan anak itu adalah ayah itu sendiri, gitu loh. Jadi bagaimana ayah itu sama dengan ibunya lalu berproses menjadi anak atau menjadi dirinya sendiri. Itu guys, hubungan itu nggak ada hubungan seksual, nggak ada, ngomong seksual nggak ada, gitu loh. Jadi yang mengartikan seksual kan Louis gitu, ya kan? Kayak perkawinan juga, ketika dikatakan perkawinan, belum tentu dalamnya ada hubungan seksual, belum tentu. Ada orang itu perkawinan itu hanya sebagai kedok, ada perkawinan itu ya sebagai apa lah ya, sebagai ya istilahnya ada hanya ritual, tapi sebenarnya tidak melakukan itu gitu kan. Nah, jadi misalnya contohin lah, ada orang yang perkawinan, misalnya kayak tentara lah ibaratnya gitu, perkawinan. Nah, cuman dia dia harus tugas, haruslah kemana gitu kan, atau kayak TKI atau apapun itulah ya, harus ke luar negeri. Dia nikah, tapi nggak sempat melakukan hubungan seksual, dia harus pergi gitu kan, nikah kilat ya benar gitu guys. Nikah sah sudah dia berangkat guys, kan ada begitu kan. Jadi pernikahan loh, perkawinan loh, tapi tidak melakukan hubungan seksual, mungkin baru kembali bahkan ya mungkin ketika lagi menjalankan tugas ya gugur di medan perang. Jadi mereka ini belum sempat ngapa-ngapain sama sekali, gitu guys. Jadi inti adalah hubungan itu belum tentu hubungan seksual gitu loh. Jadi Louis sih apa mengartikan jadi sebenarnya yang keliru dan pegang kotor itu Louis gitu. Usaha ini tidak ada ngomong sama sekali tentang hubungan seksual, dia hanya ngomongkan seperti hubungan incest gitu loh guys. Hubungan, ya, bukan seksual, bukan hubungan seksual, hubungan incest, ya. Jadi hubungan incest, kalau kan ada hubungan incest, ada hubungan ayah anak, ada hubungan ini masalah tentang hubungan gitu. Ada hubungan seksual. Nah, hubungan seksual memang seksual gitu guys, paham ya? Jadi hubungan incest ya, ada hubungan incest, ada hubungan ibu dan anak, ada hubungan ibu dan bapak, ada hubungan ayah dan anak, ya kan? Ada hubungan keluarga, ya kan? Ada hubungan incest. Nah, ini beda dengan hubungan seksual, beda guys, gitu loh. Bahkan hubungan perkawinan itu belum tentu hubungan seksual gitu loh guys. Hubungan pacaran juga belum tentu hubungan seksual gitu. Jadi Louis ini yang jadi memikirkan kotor tuh Louis sebenarnya. Ya, orang tidak ada ngomong ngarahkan ke seksual, dia ngarahkan ke seksual gitu loh. Nah, sementara teman-teman dia yang dari surga itu saya ulang lagi ya. Dikatakan di situ di Al-Quran itu mengatakan bahwa nanti yang menikmati syahid itu akan para orang-orang yang meninggal mati di jalan Allah itu akan mendapatkan 72 bidadari. Ingat loh, mendapatkan 72 bidadari. Tapi mereka mengatakan dengan hubungan seksual. Nanti akan pesta seks ya kan, itu kan bahasanya kan. Jadi dikatakan nanti orang-orang yang menikah ini akan pesta seks dengan bidadari. Kan mereka yang pengen kotor sebenarnya. Siapa dia itu mengatakan pesta seks? Nggak ada. Dikatakan mendapatkan 72 bidadari, sama kita tadi ya. 10 gadis perawan menyongsong mempelai laki-laki. Perkawinan kan berarti kan, mempelai laki-laki mau nikah, mau kawin dengan siapa yang menyongsong dia, itu 10 gadis tadi, perawan tadi. Apakah hubungan seksual? Tidak. Tapi mereka tidak mau menyebutkan itu sebagai hubungan seksual gitu loh guys. Nah itulah rancunya. Jadi mereka tuh menunjuk orang padahal dirinya begitu. Mereka menunjuk orang lain berpikiran kotor padahal mereka lah sebenarnya yang berpikiran kotor. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.